Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ana. Hari ini kita akan belajar tentang periodisasi sejarah Indonesia. Periodisasi ini diartikan sebagai pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa. Kompleksnya, peristiwa terjadi dalam kehidupan manusia pada setiap masa ini memerlukan suatu pengklasifikasian berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Rentang waktu atau masa sejak manusia ada hingga sekarang merupakan rentang yang sangat panjang, sehingga para ahli sejarah ini sering mengalami kesulitan untuk memahami dan membahas masalah-masalah yang muncul dalam sejarah kehidupan manusia. Para ahli menyusun periodisasi sejarah untuk memudahkan mereka dalam membaca peristiwa-peristiwa yang ada. Periodisasi digunakan untuk mempermudah pemahaman dan pemahaman sejarah kehidupan manusia. Periodisasi yang dibuat oleh banyak peneliti adanya perbedaan-perbedaan pandangan, sehingga periodisasi sejarah bersifat subjektif yang dipengaruhi oleh subjek permasalahan serta pribadi penelitinya. Dalam sejarah Indonesia sendiri, periodisasi dibagi menjadi dua, yaitu zaman praaksara dan zaman sejarah. Yang pertama, itu adalah zaman praaksara atau Nirleka. Zaman ini merupakan zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Sejarah dapat dipelajari berdasarkan peninggalan-peninggalan benda purbakala berupa artefak, fitur, ekofag, dan juga situs. Artefak merupakan semua benda yang jelas memperlihatkan hasil garapan sebagian atau seluruhnya sebagai pengubahan sumber alam oleh tangan manusia. Sedangkan fitur adalah artefak yang tidak dapat dipindahkan tanpa merusak tempatnya. Lalu ada ekofag, adalah benda dari unsur lingkungan abiotik atau biotik. Dan yang terakhir itu ada situs, adalah bidang tanah yang mengandung peninggalan purbakala. Yang kedua ada zaman sejarah, yaitu zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Zaman sejarah ini dibagi menjadi tiga, yaitu zaman kuno yang membicarakan sejak kerajaan tertua sampai abad ke-14. Pada zaman ini, perkembangan kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, zaman Indonesia baru, ini dimulai pada abad ke-15 yang membicarakan masa perkembangannya budaya Islam sampai abad ke-18. Lalu, zaman yang ketiga ini adalah zaman Indonesia modern. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu tahun 18.000 Masehi, pergerakan kemerdekaan Indonesia merdeka sampai sekarang atau masa kontemporer. Ada juga beberapa unsur yang sering mempengaruhi penyusunan periode-periode sejarah. Salah satunya adalah unsur geografi, sebab adanya perubahan tapal batas merupakan aliran sungai, gedung kuno direhab, bahkan adanya perubahan flora dan fauna dapat mengaburkan jejak-jejak sejarah. Konsep teoritik tentang periodisasi sejarah Indonesia ini pernah dibahas dalam Seminar Sejarah Nasional 1 pada tahun 1957 yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsep periodisasi dari Profesor Dr. Sukamto. Menurut pendapat Dr. Sukamto, periodisasi ini hendaknya berdasarkan ketatanegaraan atau yang artinya adalah bersifat politik. Pembagian atas babakan masa atau periodisasi yang berdasarkan kenyataan-kenyataan sedapat mungkin harus eksak serta praktis. Menurutnya, periodisasi sejarah Indonesia diusulkan secara kronologis sebagai berikut. Yang pertama, masa pangkal sejarah dari sebelum Masehi sampai 0 Masehi. Lalu 2, masa Kutai Tarumanegara dari 0 sampai 600.
Masa Sriwijaya, Medang, dan Singosari itu dari 600 sampai 1300. Masa Majapahit dari 1300 sampai 1500. Masa Kerajaan Islam dari 1500 sampai 1600. Masa Aceh, Mataram, dan Makassar itu dari 1600 sampai 1800. Yang ketujuh, masa pemerintahan asing yaitu dari tahun 1700 sampai 1945. Di mana pada masa pemerintahan asing ini dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman Company, kedua zaman Daendels, zaman British Government, zaman Netherlands, India, dan yang terakhir zaman Nippon. Dan kedelapan ini ada masa Republik Indonesia, yaitu antara dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. B. Periodisasi menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Menurut pemikiran Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, sebagai dasar bagi babakan masa atau periodisasi adalah derajat integrasi yang tercapai di Indonesia pada masa lampau. Menurut pemikirannya, faktor ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan sosial, politik, dan kultur di Indonesia. Faktor ekonomi mempengaruhi kontak Indonesia dengan luar negeri yang mendatangkan pengaruh kebudayaan luar, baik budaya Hindu dari India, budaya Islam dari Asia Barat, serta budaya Barat baik dari Eropa atau negara-negara lainnya. Maka ada kemungkinan untuk membedakan dua periode besar, yaitu pengaruh Hindu dan pengaruh Islam. Sebutan dari periode itu memakai nama kerajaan, sebab sifat masyarakat pada waktu itu masih homogen dan berpusat pada raja atau istana sentris. Adapun periodisasi yang diusulkan oleh Profesor Dr. Sartono adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada prasejarah, 2 zaman kuno, di mana pada zaman kuno ini dibagi menjadi 3, yaitu ada masa kerajaan-kerajaan tertua, masa Sriwijaya, masa Majapahit. 3 itu ada zaman baru. Zaman baru ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu masa Aceh, Mataram, Makassar. Yang kedua, masa perlawanan terhadap imperialisme barat. Yang ketiga, masa pergerakan nasional. Yang keempat, masa Republik Indonesia, yaitu sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Ya, jadi dari pemaparan tersebut, ini terlihat bahwa munculnya banyak pandangan tentang babakan masa periodisasi, seperti yang diajukan Profesor Dr. Sukanto dengan Profesor Dr. Sartono, ini disusun dengan yang pertama, memakai dasar perkembangan peradaban atau civilization. Yang kedua, babakan masa didasarkan atas segi kebudayaan atau culture. Dan 3, babakan masa atas dasar agama yang masuk ke Indonesia. Yaitu tadi ya, ada Hindu, Buddha, Islam. Kesimpulannya adalah dasar kerangka teori pembabakan waktu atau periodisasi dalam sejarah ini menunjukkan hasil pemikiran yang berbeda-beda. Namun, hal yang terpenting dalam menyusun periodisasi adalah adanya prinsip kontinuitas. Ini ya, kalian perhatikan. Jadi, dalam menyusun periodisasi, kita itu harus menggunakan prinsip kontinuitas atau keberlanjutan melalui urutan waktu. Jadi, kalian kan sudah tahu kalau sejarah itu memiliki unsur-unsur, yaitu ada waktu, manusia, dan juga ruang. Kalian juga sudah belajar apa itu konsep waktu, di mana waktu itu tidak pernah finish, tetapi waktu itu akan terus berlanjut. Lalu ada contoh-contoh periodisasi sejarah Indonesia. Bisa kalian lihat. Di situ ada beberapa contoh. Yang pertama itu dari 0 sampai 400 Masehi. Itu adalah zaman prasejarah Indonesia. Di sini itu zaman sebelum mengenal tulisan.
Lalu masuk kedua itu ada 400 sampai 500, zaman sudah mengenal tulisan, mengenal aksara. Lalu zaman ini itu adalah zaman di mana agama Hindu-Buddha mulai masuk dan berkembang ke Indonesia. Lalu zaman 1500 sampai 1670 ini di Indonesia itu sudah mulai masuk kerajaan Islam dan mulai masuk juga pengaruh Barat serta perluasan pengaruh VOC. Untuk pengaruh VOC ini mungkin saya akan lebih menjelaskannya ketika kalian sudah naik ke kelas 11. Lalu keempat ini ada tahun 1670 sampai 1800, yaitu di Indonesia telah mengalami masa penjajahan oleh VOC. 1800 sampai 1811 ini adalah masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Yang keenam, 1811 sampai 1816 itu masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles, yaitu dari Inggris. Tahun 1816 sampai 1830 ini masa pemerintahan Komisaris Jenderal dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya, ini kelanjutannya masih banyak sekali sampai tahun 1998 sampai kini, yaitu adalah era reformasi. Jadi, sekali lagi, periodisasi adalah pembabakan waktu. Ya, kita bisa lihat ada waktu, dari rentang waktunya itu kita bisa melihat nih. Rentang waktu ini adalah ini. Rentang waktu kita dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, kemudian tadi kita harus menggunakan prinsip kontinuitas. Ini selalu kontinu ya. Dan ini bisa kita lihat dari tahun 1830, kemudian sampai 1998 sampai dengan kini. Nah, mungkin ketika ada sebuah peristiwa sejarah di Indonesia ini terjadi kembali, atau sebuah peristiwa besar ini terjadi di Indonesia, bisa saja nanti di sini ada nomor 18, yaitu misalkan dari tahun 2019 atau 2020 sampai dengan sekarang, atau mungkin kita sudah hidup di tahun 2040-an, atau kita udah hidup di tahun berapa lagi, 50 tahun ke depan, itu bisa saja kita bisa menulisnya di sini. 18 2020 sampai sekarang. Ini peristiwanya apa? Selanjutnya, interpretasi dalam sejarah. Interpretasi atau penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan. Menurut definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode jika dibutuhkan. Jika suatu objek ini cukup jelas maknanya, maka objek tersebut tidak akan mengundang suatu interpretasi. Istilah interpretasi sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya. Suatu interpretasi dapat merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Informasi ini dapat berupa lisan, tulisan, gambar, matematika, atau berbagai bentuk bahasa lainnya. Makna yang kompleks dapat timbul sewaktu penafsir, baik secara sadar ataupun tidak, melakukan rujukan silang terhadap suatu objek dengan menempatkannya pada kerangka pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Tujuan interpretasi biasanya adalah untuk meningkatkan pengertian, tapi kadang seperti pada propaganda atau cuci otak. Tujuannya justru untuk mengacaukan pengertian dan membuat kebingungan. Nah, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Di situ perintahnya, ayo sekarang kalian perhatikan gambarnya, perhatikan lagi dengan baik. Silakan kalian lihat. Kalau kalian sudah perhatikan, sudah kalian amati, sudah kalian lihat,
Kira-kira gambar tersebut merupakan gambar foto konferensi atau gambar meja bundar? Silakan kalian amati baik-baik. Kalau sudah, kalian tulis jawabannya di buku masing-masing. Oke, sekarang saatnya ayo berlatih. Tugas yang pertama, silakan kalian gambar tersebut menunjukkan peristiwa apa, bagaimana bangsa Indonesia menyikapi peristiwa tersebut, dan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dari gambar yang tadi sudah kalian amati, silakan kalian tunjukkan peristiwa apa, lalu bagaimana bangsa Indonesia menyikapi peristiwa tersebut, dan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk ketentuan tugas individu ini, silakan nanti kalian tulis atau ketik dalam bentuk dokumen, bisa di WPS kalau di Android kalian, bisa di MS Word apabila kalian mengerjakan di laptop, lalu atau bisa juga di Google Dokumen. Nah, berikan identitas kalian, yaitu nama, nomor absen, dan kelas. Ukuran font itu 12 dengan jenis font Times New Roman. Line spacing-nya 1,5. Lalu, ketika kalian sudah menyelesaikan tugas, silakan kalian kirim ke email saya, yaitu di asnurjana.924@gmail.com. Dengan subjek, ini ya subjeknya, diisi dengan tugas, kemudian underscore nama kalian, underscore step 3, underscore periodisasi. Oke, sampai sini. Jika tidak ada pertanyaan, kalian bisa mengerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian WhatsApp saya atau juga mendiskusikannya di forum. Bye!